Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya la rasula ba'dah. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, duduk di majelis kita ini, yang semoga dengan majelis ini Allah membuka pintu-pintu kebaikan buat kita semuanya, membuka pintu-pintu ilmu yang dengan ilmu ini semoga bisa meningkatkan iman dan amal kita. Ikhwas sekalian, sedikit menyampaikan barangkali pesan dari Ustadz Hanif, karena nanti dimungkinkan setelah sholat maghrib ada gerhana, maka beliau tadi menyampaikan untuk KBM kita sampai maghrib. Setelah maghrib nanti bisa mengikuti sholat gerhana di tempatnya masing-masing atau di Masjid Agung juga bisa. Itu. Karena kalau diselenggarakan di sini juga beberapa orang saja kan, ini juga kurang memungkinkan, maka bisa diikuti di daerah-daerah ataupun di tempatnya masing-masing yang mengadakan sholat gerhana. Dengan catatan terlihat gerhananya terlihat. Itu kan baru prediksi. Cuman secara hukumnya nanti kita melihat dulu apakah nanti memang terjadi gerhana bulan seperti yang diperkirakan oleh beberapa lembaga. Demikian. Melanjutkan kembali untuk materi shorof kita dengan melanjutkan membaca kitab akidah. Kita sudah sampai di halaman 61, 61 paragraf pertama, itu terakhir ya pada pelajaran online, yaitu seputar penjelasan-penjelasan dari mu'alif kepada saudara-saudara kita yang mengingkari adanya adab dan nikmat kubur karena dikiaskan dengan hal-hal yang hanya bisa disaksikan oleh indera manusia yang sangat terbatas. Yang mana mereka mengatakan buktinya kalau kuburan itu digali ya masih tetap seperti sedia kala, kuburannya enggak bertambah luas juga enggak bertambah sempit ya, tulang belulangnya masih utuh di tempat semula, tidak dihimpit seperti yang disampaikan. Nah, ini pendapat-pendapat yang digunakan untuk menolak adanya nikmat dan azab kubur karena menyelisihi apa yang dilihat oleh indera. Maka dijawab oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dengan beberapa penjelasan. Yang pertama apa? Masih ingat? Sudah dibaca kok. Iya. Yang mana? Yang poin? Belum. Ya. Yang pertama, perkara ini adalah perkara yang sudah sabit dalam syariat. Maka tidak boleh mempertentangkan apa? Ya, sesuatu yang sudah dinas dengan Quran maupun Sunnah dengan realita. Contoh misalnya, kenapa Allah mengharamkan khamr? Kenapa? Karena banyak mudaratnya, bikin mabuk gitu kan. Mungkin ada orang yang minum khamr habis banyak enggak mabuk. Buktinya saya enggak mabuk. Ya dah. Buktinya saya enggak mabuk. Berarti bagi saya khamr enggak
Gak haram. Ini kan namanya apa? Mempertentangkan logika dengan atau sesuatu yang dialami dengan nas. Ya. Jadi sesuatu yang sudah pasti di dalam nas mengatakan apa? Ada nikmat, ada adab kubur. Maka tidak boleh dipertentangkan dengan realita yang disaksikan atau yang dirasakan. Seperti tadi, nas sudah menetapkan khamr haram, mabuk atau tidak mabuk, sedikit atau banyak, gitu ya. Maka tidak boleh menolak. Hanya gara-gara apa? Dia habis khamr 1 botol nggak mabuk. Saya kuat 2 botol aja nggak apa-apa kok. Ya, berarti bagi saya nggak haram. Bukan seperti itu, karena sudah sabit nasnya. Yang kedua, ya, bahwa alam barzah itu apa? Alam gaib. Gitu, alam gaib. Sementara apa? Kuburan itu alam dunia. Beda nggak kuburan sama alam kubur? Beda. Kuburan alam dunia, alam kubur sudah barzah, sudah beda alam. Jadi apa yang kita saksikan, ya, berupa apa yang terjadi dalam kuburan itu alam dunia, sementara apa yang Allah nyatakan nikmat dan adab kubur itu terjadi di alam kubur, bukan di alam dunia. Jelas ya? Dan itu adalah perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib ini merupakan ujian. Nah, kalau harus dinampakkan adab dan nikmat kubur itu, ya nggak ada gunanya. Hikmah iman kepada perkara yang gaib, ya nggak? Ini. Terus yang ketiga, kata saya apa? Bahwa nikmat dan adab kubur ini hanya perkara-perkara yang bisa dialami oleh mayit. Beliau membawakan gambaran apa? Orang yang tidur. Mengkiaskan dengan orang yang tidur ketika mereka mimpi. Orang yang tidur ketika mimpi, itu yang merasakan mimpinya siapa? Yang tidur sendiri. Sementara orang yang terjaga dan melihat orang yang bermimpi tadi, kan paling hanya orang yang mimpi enak itu kadang-kadang apa? Senyum-senyum gitu, mungkin gitu kan. Bocah iki akeh mimpi enak gitu. Iki akeh mimpi rapi meneh mungkin gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya. Tapi kan tidak merasakan. Padahal apa? Itu masih sama-sama di dunia yang sama. Cuma bedanya satu terjaga, yang satu tidur. Apa yang dirasakan oleh orang yang tidur tidak bisa dirasakan oleh orang yang terjaga. Apalagi apa? Antara apa yang dirasakan oleh mayit dengan orang yang masih hidup. Ini 3 jawaban yang disampaikan oleh beliau. Jadi yang pertama, al-awalu annahu la tajuzu, halaman 60. Bacakan ulang. Barangkali nanti ada faedah di sana. Al-awwalu annahu la tajuzu mu'aradatu. Bacanya mu'aradah ya, bukan mu'aridah. Apa bedanya mu'aradah dan mu'aridah, Mas Ahmad? Kalau mu'aradah itu masdar. Kalau mu'aridah sim fa'il mu'annas. Gitu? Sim fa'il mu'annas. Annahu la tajuzu mu'aradatu ma jaa bihi syar'u bimisli hadhihi syubuhati dahidati allati law ta'ammala al-mu'aridu biha ma jaa bihi syar'u haqqat ta'ammuli la alima butlana hadhihi syubuhati. Wa qad qila wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqimi.
Kata beliau, annahu la tajuzu, bahwasanya tidak boleh. Dhamir hu ini namanya dhamir apa? Dhamir apa? Dhamir sya'an. Dhamir sya'an ini tidak ada kembalinya. Maka jadi sesungguhnya dia, bukan itu. Bahwasanya tidak boleh. Jadi itu tidak ada kembalinya. Namanya dhamir sya'an. Takdirnya itu anna sya'na kula sya'nin gitu. Kata para ulama, anna sya'na kulla sya'nin. Di dhamir sya'an itu dhamir yang tidak ada kembalinya, dan di sini untuk melengkapi posisinya isim anna, karena anna dia butuh isim dan khobar. Bahwasanya la tajuzu, maka hu ini tidak usah diartikan. Bukan bahwasanya dia, bukan itu enggak. Cukup bahwasanya la tajuzu, tidak boleh mu'aradatu. Ini kok la tajuzu bukan la ya juzu, kenapa ini? Mas Jatmiko. Kenapa dibuat mu'annas? Iya, karena fa'ilnya mu'aradatu, ya toh? Karena fa'ilnya mu'aradatu. Boleh enggak kalau saya katakan la ya juzu itu? Boleh enggak Mas Ismail? La ya juzu mu'aradatu itu boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena langsung tanpa pemisah. Gimana Mas Waskito? Boleh enggak kalau saya katakan la ya juzu mu'aradatu itu? Enggak boleh ya? Mas Arif boleh enggak? Kalau menurut antum boleh enggak? Mas Giri? Pak Agus? Pak Eko? Enggak boleh ya? Kalau saya boleh. Kenapa? Bukan mu'annas hakiki. Karena mu'annasnya kan mu'annas majazi. Gitu? Kapan fi'il wajib mu'annas? Dalam mutarat? Ya, Fa'ilnya mu'annas majazi jatuh langsung. 2. Dhamir mustatir kembali ke isim mu'annas. Ya. Saya ulangi, kapan fi'il itu dibuat mu'annas wajib? Fa'ilnya mu'annas hakiki jatuh langsung. Berarti kalau mu'annas majazi boleh mudzakkar, boleh mu'annas. Gitu kan? Jadi ini boleh, la ya juzu juga boleh. Cuman yang lebih apa? Yang lebih fasih gitu kan. Menurut ulama nahwu itu karena ini mu'annas yang ngikuti mu'annas. Tapi boleh kalau seandainya mengatakan la ya juzu, boleh. Tapi lebih baiknya tetap la tajuzu. Karena apa? Ngikuti mu'annas. Tidak boleh mu'aradah. Apa mu'aradah? menyanggah, Menentang, menolak apa yang datang, ya, apa yang datang pada syariat. Ini tidak boleh ditolak. Jadi sesuatu itu kalau sudah tetapan syariat tidak boleh ditolak. Bimisli hadhihi syubhati dakhidati, ditolak dengan subhat yang batil seperti ini. Jadi anggapan mereka lah, buktinya ketika kubur apa? Digali tetap nggak berubah jadi luas, nggak berubah jadi sempit, masih utuh seperti setia kala. Ini namanya apa? Subhat yang batilah. Dakhidah itu apa? Dakhidah yang batil. Itu isim apa sigotnya kuah? Dakhidah. Isim fa'il dari dahadha yada hadu. Dahadha yada hadu. Bermakna batola yabtulu. Allati yang lau ta'ammala, seandainya mau memperhatikan al mu'aridu biha, orang yang menolaknya maja'abi syar'i, apa-apa yang datang bersama syar'i, haqqat ta'ammul, dengan betul-betul
perhatian ya, dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya ataupun perhatian yang serius gitu. Jadi seandainya orang yang menolak tadi mau memperhatikan dengan serius, maka la alima, sungguh dia akan tahu butlana hadi syubhat, batilnya syubhat-syubhat ini ya. Batilnya syubhat-syubhat ini, sebagaimana dikatakan dalam bait syair, wa kam min aibin. Apa artinya wa kam min aibin? Kam itu kalau diikuti min itu bukan istifham tapi apa? Khobar. Kam itu nanti kan ada kam istifhamiyah, ada kam khobariyah. Kam istifhamiyah itu untuk bertanya, berarti artinya apa? Berapa? Kam umruka? Berapa umurmu? Kam zaujatuka? Berapa istrimu gitu kan? Kam waladuka? Berapa anakmu? Gitu. Itu berarti kam apa? Kam istifhamiyah. Ada kam khobariyah, yaitu menunjukkan apa? Banyaknya sesuatu. Untuk apa? Menunjukkan apa? Pengkabaran. Berarti bukan untuk bertanya. Bukan untuk bertanya. Cirinya apa? Diikuti min. Kam min, wa kam min. Maka apa? Betapa banyak, alangkah banyaknya itu. Jadi ngartikannya apa? Alangkah banyaknya. Wa kam min aibin qaulan sahihan. Alangkah banyaknya orang yang mencela pendapat yang benar. Aibin itu apa itu? Mencela. Aibin, mencela. Wa kam min aibin. Betapa banyak orang yang mencela qaulan sahihan. Apa? Pendapat yang benar. Wa afatuhu, dan sebabnya adalah minal fahmis sakim, berasal dari pemahaman yang rusak. Contoh misalnya, kita kan sudah sepakat bahwa kalau kita itu ingin mulia, maka kita harus memperbaiki urusan agama kita. Gitu toh? Sepakat ini? Ya. Ada orang mengatakan kalau mau terhormat, mau mulia, itu bukan agamanya. Ini berarti apa? Menolak pendapat yang benar kan? Ya enggak? Menolak pendapat yang benar. Al-Quran mengatakan demikian, Sunnah mengatakan demikian, sahabat mengatakan demikian. Sampai ada perkataan yang masyhur dari siapa? Umar bin Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sebabnya Islam. Maka ketika kita mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah akan menghinakan kita. Perkataannya siapa? Umar. Yang kita tahu bagaimana posisi Umar dalam agama ini. Ya kan? Ini pendapat yang sahih. Kok sekarang ada orang yang mengatakan apa? Kalau mau terhormat itu bukan agamanya yang diperbaiki, tapi kedisiplinannya. Apalagi? Budayanya. Nah, terus caranya memperbaiki budaya dan disiplin bagaimana? Kalau tidak dengan agama. Ya kan? Seperti itu. Ini namanya apa? Menyelisihi, mencela pendapat yang apa sebabnya ini? Fahmis sakim, pemahamannya rusak, ya kan? Pemahamannya rusak. Ini. Jadi beliau di sini menukil satu perkataan syair ini dalam rangka apa? Bahwa kalau nas itu sudah kuat, sudah tetap, ya sudah, akal harus tunduk gitu loh. Ya kan? Akal harus tunduk. Kalau Quran dan Sunnah sudah mengatakan iya, ya akal juga harus iya, jangan bilang enggak.
jangan bilang apa kayaknya. Enggak ya enggak, bukan kayaknya enggak bukan. Enggak. Jelas ya? Ini yang pertama. Asani yang kedua, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaibi allati la yudrikuhal hissu. Allati la yudrikuha al hissu. Pembacanya yudriku atau yudroku? Kenapa yudriku? Kenapa enggak yudroku? Kok dibaca maklum, bukan majhul? Karena di situ ada maf'ul bihnya. Apa? Ha. Ya kan? Ada maf'ul bihnya. Jadi adanya ha itu menunjukkan yudriku mesti baca maklum. Kan kalau enggak ada maf'ul bihnya, berarti kan naibul fa'il itu kan asalnya maf'ul bih lah. Kalau dibaca majhul, berarti maf'ul bih itu nanti berubah jadi naibul fa'il. Kalau berubah jadi naibul fa'il itu nanti bacanya tudroku, bukan yudroku. Kan gitu. Ha itu kan maf'ul bih. Ketika nanti jadi maf'ul, ketika jadi naibul fa'il berubah jadi apa nanti? Ana udrikuha. Sekarang ha jadikan naibul fa'il. Bagaimana? Kan tudroku gitu kan? Ana dihilangkan karena apa itu? Sekarang majhul. Ana udrikuha. Aku sudah ketemu sama dia. Terus dia sudah ketemu. Bagaimana? Tudroku kan gitu. Ya enggak? Bingung? Enggak lah. Jadi ketika contohnya seperti ini. Poso seperti ini. Poso. Rujak badan. Contoh ana udriku ha itu kan? Ha jadi apa? Maf'ul bih. Saya menjumpainya, saya menemui dia, saya mendapatinya. Terus sekarang dia didapati. Kan menjadi apa? Menjadi majhul kan? Sekarang bunyinya bagaimana? Tudroku. Ha sudah enggak ada lagi. Ya dah? Ha hilang, melebur menjadi dhamir mustatir hiya pada tudroku. Ya kan? Makanya bacanya yudrikuha. Saya jelaskan karena ada beberapa yang baca kemarin yudroku. Ya kan? Bacanya yudroku majhul. Yang betul yudriku. Yudriku hal hissu. Walau kanat tudroku lah ini baru majhul. Ya kan? Walau kanat tudroku bil hissi lafatat faidatul imani bil ghaibi. Wala tasawal mu'minuna bil ghaibi wal jahiduna fit tasdiqi biha. Sebab yang kedua atau alasan yang kedua, sesungguhnya keadaan-keadaan di alam barzah itu termasuk perkara-perkara gaib yang hanya bisa dijumpai yang apa? Yang alatila yang tidak bisa dijumpai oleh indera. Baik indera pendengar, indera penglihat, indera peraba, tidak bisa. Tidak bisa dijumpai oleh indera, tidak bisa menjumpainya, merasakannya indera. Berarti di sini apa? Fa'ilnya yudriku siapa? Hissu. Jadi indera tidak bisa merasakannya. Walau kanat, dan seandainya dia perkara-perkara yang gaib atau keadaan barzah ini tudroku, apa tudroku? Bisa dirasakan atau bisa dijumpai bil hissi dengan indera. Nah, di sini berarti majhul butuh apa? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya ya kembali ke ahwalul barzah. Ya.
Seandainya keadaan-keadaan di alam barzah itu bisa dirasakan oleh indera, lafatat. Apa artinya lafatat? La itu apa? La sungguh. La itu takkid sebagai jawabnya lau. Sebagai jawabnya lau. Maka sungguh ya sirnalah, hilanglah faedah iman kepada yang gaib. Jadi kalau sesuatu yang gaib itu semuanya harus dikiaskan dikaitkan dengan sesuatu yang bisa dirasakan, tidak ada gunanya. Contoh misalnya iman kepada kebangkitan setelah kematian. Orang membantah banyak, saya pernah mendengar sendiri. Mana mungkin wong wis dadi lemah kok durip ya meneh. Buktine mbah-mbah sing wis mati ndek men ora ana sing bali. Gitu kan? Itu kan mengaitkan sesuatu dengan realita kan gitu. Ini memang perkara yang gaib kok, ya kan? Enggak bisa. Gitu. Wala tasawal mu'minuna bil ghaib, dan akan menjadi sama. Tasawa itu apa? Sama. Ini isim atau fi'il? Fi'il apa Mas Abid? Madhi, mudhari atau amr? Fi'il apa Pak Eko? Fi'il madhi. Tasawa, mudhari'nya? Ya tasawa. Masdarnya? Tasawiyan. Ikut tasrifnya apa kalau di muhtarat? Ya contohnya apa? Tala koya tala ko tala ya, ikut babnya tafa'ala. Ya. Failnya mana ini? Tasawa kan fi'il madhi butuh, dan menjadi sama al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, dan orang-orang yang jahidun. Apa jahidun? Mengingkari, menolak fitasdiki biha, dalam membenarkan adanya perkara yang gaib. Jadi kalau demikian halnya berarti sama statusnya antara orang yang percaya dengan yang gaib dengan yang enggak percaya, ya kan? Gitu? Maka apa gunanya diutus para nabi dan para rasul? Apa gunanya diturunkan Al-Qur'an dan Sunnah kalau statusnya sama? Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, asalisu annal adaba wan naima wasi'atal qabri wa dhiqahu innama yudriku yudraku. Ini bacanya kenapa yudriku? Ada maf'ul binya. Innama yudrikuha al-mayyitu, gitu kan, al-mayyitu duna ghairihi. Sesungguhnya adab, nikmat, luasnya kubur dan sempitnya kubur itu hanya dirasakan oleh mayyit, tidak yang lainnya. Itu jawaban yang ketiga. Contohnya ini, wahada kama yaron naimu fi manamihi. Dan yang seperti ini sebagaimana yang dilihat orang yang tidur di dalam mimpinya. Annahu, bahwasanya dia siapa? Annahu dhamirhu. Hu ini an-naim, berarti di sini bukan dhamir sa'an kalau ini. Ini dhamir mutasil yang kembali kepada an-naim. Bahwasanya dia orang yang tidur tadi fi makanin dayyikin wa muhisin. Dia sedang berada di tempat yang dayyik muhis. Apa dayyik? Sempit lagi sunyi, sepi. Au fi makanin wasi'in bahijin, atau sedang berada di tempat yang luas lagi menyenangkan. Walladhi haulahu, sementara yang berada di dekatnya
la yara dalika, tidak melihat hal itu. Dalika statusnya jadi apa ini? Mas Ismail. La yara dalika. I'rabnya jadi apa ini? Jadi apa ikhwah? Maf'ulun bi, ya ta? La yara dalika, yara dia fi'il mudhari, maklum atau majhul? Maklum, butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Takdirnya kembali ke aladhi. Walladhi haulahu la yara, gitu kan? Kembali ke aladhi. Dan orang yang di sekitarnya tidak melihat hal itu. Siapa yang tidak melihat hal itu? Yang toh? Ya toh, kembali ke aladhi. Wala yash'uru bihi, dan tidak merasakannya. Ikut seneng enggak? Ya kan? Jadi orang tidur itu walaupun ngimpi dicekek misalnya, atau ngimpi dikejar anjing misalnya, itu yang terjaga nggak mungkin bisa nolong. Mungkin ketika terjaga, mimpinya serem banget dikejar anjing, ente itu di dekat dari tadi nggak mau nolongin ini. Kenapa nggak mau nolongin? Padahal nolonginnya cukup gampang loh. Apa? Bangunin udah. Iya kan? Nolonginnya gampang itu. Jadi orang yang lari pontang-panting dikejar anjing itu nolonginnya gampang. Apa itu? Bangunin dia udah, selamat itu. Ya kan? Tapi kenapa orang yang di dekatnya nggak mau nolongin dia? Nggak tahu gitu kan. Nah ini kasusnya sama ya kan. Orang yang di alam kubur, orang yang di dalam kuburan itu sama. Statusnya seperti itu. Walaqad kana, contoh yang lain. Ini di kehidupan nyata. Walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerima wahyu. Yuha ilaihi apa? Pernah diberi wahyu. Wa huwa baina ashabi. Sementara beliau berada di tengah-tengah sahabatnya. Fayasma'ul wahya. Lalu beliau mendengarkan wahyu tersebut. Fayasma'ul wahya. Wahya jadi apa? Maf'ulun bila fa'ilnya yasma'u dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke nabi. Lalu beliau nabi pun mendengarkan wahyu tersebut. Wala yasma'uhu sahabatu. Wala yasma'uhu sahabatu. Dan sahabat-sahabat tidak mendengarkannya. Masya Allah ya. Jadi ketika itu Nabi berada di tengah para sahabat. Jibril membacakan wahyu kepada Nabi. Nabi mendengarkan wahyu itu dengan jelas, tapi sahabat tidak bisa mendengarkannya. Ya kan? Bisa terjadi nggak seperti itu? Bisa, dan itu realita. Ini sama-sama di kehidupan dunia. Ya enggak? Di kehidupan dunia. Itu saja mungkin terjadi, apalagi ini kehidupan yang sudah beda alam. Itulah. Warubama, dan kadang-kadang yatamassalulahu al-malaku rajulan fayukallimuhu. Dan terkadang malaikat tersebut menjelma, menampakkan diri kepada Nabi rajulan, sebagai seorang lelaki. Ini malaku jadi apa ini? Fa'ilnya yatamassalu. Yatamassalu lahu dhamir hu kembali ke Nabi. Warubama yatamassalu lin nabi al malaku gitu. Terkadang malaikat itu menjelma atau menampakkan diri kepada Nabi sebagai rajulan, seorang lelaki, fayukallimuhu. Lalu dia pun berbicara kepadanya. Nya siapa? Nabi. Berarti fa'ilnya yukallimu. Fa'ilnya yukallimu dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke malaikat.
Wassahabatu la yarawna al-mala apa ini? Ka. Sementara para sahabat mereka tidak melihat malaikat tersebut. Wala yasma'unahu dan tidak mendengarkannya. Seperti contoh apa? Hadis-hadis yang masyhur ketika menjelang bulan Ramadan. Apa? Ketika Rasulullah naik mimbar, kemudian mengucapkan amin, amin, amin. Ya tak? Nah, buktinya malaikat nggak tahu apa? Buktinya para sahabat nggak tahu apa? Tanya. Ya tak? Tanya pada Nabi. Wahai Nabi, kenapa Anda langsung mengucapkan amin padahal belum berdoa, gitu kan? Itu menunjukkan apa? Sahabat nggak tahu bahwa ternyata di situ ada Jibril yang berdoa kepada Allah, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Itu salah satu contoh saja. Ya, baik, ini materi terakhir yang kita bahas. Adakah yang belum jelas dari sisi bahasa? Nasihat mereka? Jelas semua atau blank semua? Kalau enggak ya. Selanjutnya kita lanjut ke jawaban yang keempat, ar-rabi'u. Dibaca Mas Ahmad, silakan. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah, ar-rabi'u anna idrakal khalqi mahmudun bima Apa? mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi wala yumkinu an yudriku kulla mawjudin fassamawatu sab'u wal ardu wa man fihin Wal aradu wa man Roknya apa harokatnya? Roknya sukun apa fathah? sukun. Roknya sukun apa fathah? Bedanya apa? Bedanya fathah sama sukun apa? Kalau sukun itu mufrad. Kalau fathah itu jamak. Ini mufrad atau jamak? Ya, ini mufrad atau jamak? Mufrad. Kenapa mufrad? Karena sukun. Kenapa sukun? Karena mufrad. Ya, ini dibaca mufrad ya, walaupun ataf ke jamak. Walaupun ataf ke jamak. Karena kan jamaknya ardu itu kan jamak mulhaq, aradun. Gitu kan? Ya kan? Jadi ketika jamak bacanya araduna dengan roknya fathah. Araduna gitu, jamak mulhaq. Nah, karena tidak jamak berarti ardu. Itu. Maka dibaca mufrad. Jadi ketika jamak bacanya araduna gitu. Ardun kan satu, jamaknya araduna. Namanya jamak apa? Mulhaq. Bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak mulhaq bil mudzakkar salim. Jadi ketika jamak bacanya araduna, ketika mufrad bacanya ardu. Ya, lanjut. Fassamawatu sab'u wal ardu wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan yusmi'uhu Allahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan wa ma'a dhalika huwa mahjubun Anna itu apa? Singkatan dari apa? An sama nahnu. Perubahan dari an plus nahnu jadi
Anna. Nek anna plus ana ani. Eta? An plus anta anka. Eta? Anka. An plus huwa anhu. Ya, artikan dulu. Dan yang keempat, bahwasanya pengetahuan makhluk mahmudun, Apa mahdudun? Terbatas. dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka dari pengetahuannya. Dan tidak mungkin jika mereka mengetahui segala yang ada seperti langit-langit yang tujuh dan bumi dan apa yang diantara keduanya, dan segala sesuatu bertasbih dan memuji Allah dengan mensucikannya Dengan tasbih yang hakiki. Dan Allah Subhanahu wa taala memperdengarkannya apa? Tasbihnya dengan apa yang Allah kehendaki terhadap siapa saja yang Dia kehendaki dari makhluknya yang hidup. Ahyanan ya Pak, kadang-kadang. Jadi dan kadang-kadang Allah memperdengarkan tasbih tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara makhluknya. Jadi apa contohnya? Benda-benda mati itu kan tasbih, pohon-pohon tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengarkan enggak? Tapi sebagian makhluk ada yang mendengarkannya gitu. Jadi semua makhluknya Allah ya, itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tasbihnya gimana kita kan enggak dengar. Batu tasbih, kita dengar enggak? Enggak dengar dah? Enggak dengar. Pohon tasbih, kita mendengar enggak? Enggak, tapi nasnya jelas. Ya kan? Dan Allah terkadang memperdengarkannya kepada sebagian makhluknya, gitu loh. Terus dan bersama itu Dia mahjubun, terhalang-halangi dari kami, dari kita. Ya, jadi tasbihnya tersebut terhalang-halangi dari kita. Mendengarkan tasbih itu terhalang-halangi dari kita. Dhamir huwa ini kembali kemana ini? Kembali ke tasbih kan? Kembali ke tasbih, bukan kembali ke Allah. Ya, kembali ke tasbihnya makhluk kepada Allah. Dari tasbihnya makhluk kepada Allah itu terhalang-halangi dari kita. Terus lanjut Mas Jatmiko. wa bidzalika yaqulu Allah ta'ala tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Ya, artikan. Dan di dalam itu Allah Ta'ala telah berfirman, Selalu bertasbih padanya langit-langit yang tujuh dan bumi dan apa saja yang berada di dalamnya. Di dalamnya apa? Langit-langit yang tujuh dan bumi-bumi yang tujuh itu. Ini sebagai dalil apa? Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Terus dan sesungguhnya wa in min syai'in, dan tidak ada satupun kecuali yang bertasbih, kecuali dia bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kalian tidak tahu
tasbihnya mereka. mereka. Ini sebagai nas apa akhwah? Bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu bertasbih. Berarti rembulan tasbih, matahari tasbih, bintang tasbih, malaikat bertasbih. Pohon-pohon, batu-batu semuanya bertasbih kepada Allah. Tapi kata Allah apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalau kalian tidak akan mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Itu. Ini menunjukkan apa ya, Wah? Pengetahuan kita itu jangankan kok yang di alam barzah, yang di diri kita itu banyak yang kita nggak tahu. Ya enggak? Sekarang yang di kepala kita ada apa saja di dalam rambut kita? Nek tumonera. Oh enggak? Kita nggak tahu kan? Gatel itu akibat ketombe atau kutu atau yang lainnya, tahu enggak? Oh, itu yang di diri kita loh. Ya. Coba sekarang lihat telinga kita tanpa dengan cermin, bisa enggak? Nggak bisa, melihat telinga sendiri aja nggak bisa kok melihat alam barzah. Ya enggak? Kemampuan kita tuh sangat-sangat terbatas. Coba praktekkan. Sekarang lihat telinga antum sendiri tanpa alat, dengan mata langsung. Bisa enggak? Coba yang bisa, praktekkan. Itu kalau telinganya kayak telinga kambing, bisa ditarik gini baju biji dia. Ya kan? Kalau telinga kita bisa enggak? Itu sampai muter 100 ke 360 derajat. Lihat ini. Ya kan? Lari terus kan? Itu melihat telinga sendiri kita loh. Nah, apalagi melihat alam barzah. Melihat telinga sendiri aja enggak bisa. Coba lihat mata kita sendiri. Coba lihat mata kita sendiri. Bisa enggak? Enggak bisa. Kita bisanya lihat dengan alat, kan? Ya enggak? Dengan cermin loh. Loh, gitu tuh. Baru tahu. Oh, matanya merah, baru tahu dengan alat. Artinya apa? Penglihatan kita itu terbatas. Maka sangat tidak logis kalau mengkaitkan apa yang sudah sabit dengan nas itu harus bisa dirasakan oleh indra. Ini nggak bisa diterima kan gitu. Karena apa? Jangankan kok alam barzah, loh kita itu melihat telinga sendiri saja nggak bisa kok. Ya kan? Apalagi melihat di alam barzah. Ya kan? Ini kawan sekalian. Jadi sangat-sangat terbatas. Maka kata Allah apa? Semua yang di langit dan di bumi bertasbih padanya, akan tetapi kalian tidak akan pernah bisa memahami bagaimana tasbihnya mereka. Terus lanjut Mas Ragil. Syayatinu anna atau ni? Wal jinnu. Kenapa wal jinna? Yang betul? Wal jinnu. Atau ke syayatinu. Dhihaban. Sallallahu alaihi wasallam. Wastami'u atau istama'u? Bedanya apa? Kalau istama'u fi'il madhi. Kalau istami'u fi'il amr. Ya toh? Istama'u artinya mereka telah mendengar. Kalau istami'u dengarkanlah. Kalian dengarkanlah. Ya. Wastama'u wa wastami'u? Wastama'u. Karena apa ini? Menceritakan jin, ya toh? Menceritakan bangsa jin, ya. Li qiraatihi wa ansatu.
mundirina. Ya, hasbuk, terjemahkan. Demikian pula setan-setan dan hmm. Yas'aun, apa yas'aun? Mereka beraktivitas di bumi pulang pergi maksudnya apa? Mondar mandir. Jadi setan dan jin itu mereka mondar mandir di sekeliling kita loh. Iya kan? Bahkan barangkali ada bangsa jin yang ikut belajar juga. Kita cuman nggak tahu gitu. Sebagaimana di zaman Nabi. Terus yas'aun. Yas'aun itu kan artinya kalau dia artikan letterlek kan yas'a itu kan apa? Berusaha, bisa berlari-lari kecil. Sa'i itu. Sa'i itu apa? Lari-lari kecil. Tapi di sini mosok diartikan berusaha. Yang pas apa? Beraktivitas. Ya toh? Apa artinya yang tepat apa? Berlalu lalang gitu ya. Ya, berlalu lalang di bumi mundar mandir itu. Jadi beraktivitas saja. Sesungguhnya setan-setan dan jin itu mereka beraktivitas di bumi dihaban wa iyaban. Apa? Pulang pergi. PP, nggak mau asrama. Apa maksudnya dihaban wa iyaban? Mundar mandir itu loh. Berlalu lalang. Ya kadang datang, kadang pergi gitu loh. Kadang datang, kadang pergi. Itu maksudnya dihaban wa iyaban. Terus waqad hadaratil jinnu sallallahu alaihi wasallam mereka mendengarkan bacaannya siapa? Rasul. Rasulullah baca apa? Al-Qur'an. Ansatu itu apa? Diam dan mendengarkan, bukan diamnya ngantuk. Ya toh? Karena ada diamnya ngantuk. Ya toh? Atau diam nggak fokus. Dia belajarnya Masya Allah diam terus dari awal sampai akhir pelajaran diam terus. Ternyata tidur. Itu bukan ansatu. Ya kan? Bukan ansota. Ansota ya yunsitu itu diam memperhatikan. Diam fokus. Diam fokusnya pada HP itu bukan ansatu. Ya kan? Dari tadi Masya Allah memperhatikan yang lain itu pada ngobrol Gojek dia perhatian banget, dia diem aja. Tapi memperhatikan HP ini bukan ansatu. Maka ansota itu apa? Ansota yunsitu insot. Insot itu diam dan memperhatikan. Diam plus memperhatikan. Maka ansatu. Ya itu. Idza quri'a alaikumul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Wa ansitu itu apa? Diam, dengarkan, perhatikan. Kita suruh diam dan memperhatikan. Gitu. Terus wallau dan mereka wallau ila qaumihim mundirin. Ya. Wallau dan mereka pun pulang pergi menemui kaumnya dalam ini apa? Masyarakatnya, tetangga, keluarga dan lain sebagainya mundirin apa? Untuk memberi peringatan, menyampaikan ilmu. Jadi Masya Allah ini menceritakan apa? Jadi di masa Nabi itu banyak dari bangsa jin pun belajar Quran kepada Nabi. Setelah itu mereka pulang untuk memberikan peringatan-peringatan kepada kaumnya. Lanjut Agus.
Lanjut Pak Eko. Lanjut. Khalqu. Kenapa khalqu, Pak? Karena marfu. Kenapa marfu? Kenapa Eko? Isimnya kana. Ada kana atau itu? Ya. Wa idza kana al-khalqu Kula din yunkiru sabata. Nah, artikan Mas Ismail. Wa fi dzalika dari ayat tadi. La yaftaninannakum syaitan. Janganlah syaitan itu memperdaya kalian, jangan sampai syaitan itu atau syaitan itu memperdaya kalian. Kedua orang tua kalian, abawa itu kan dua toh. Ya. Siapa dua orang tua kalian? Adam dan Hawa. Berarti kita itu saudara ya. Terus dia melepaskan dari keduanya aurat mereka. Terus melihat kalian, dia dan golongannya. Yang tidak. Ya, syahid dari ayat ini mana? Inti permasalahan ayat ini yang menjadi dalil masalah yang dibawakan oleh mu'alif yang mana? Innahu yarakum huwa wa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Apa? Dia itu melihat kalian, dia dan golongannya, golongan bangsa jin itu ya. Ya, itu bisa melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Itu kan? Itu syahidnya. Jadi mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Jadi ini intinya di situ. Terus lanjut, Mas Giri, artikan wa idza kana. Yang belum dia ketahui. Jadi kalau pengetahuannya terbatas, ya jangan menolak dari perkara-perkara yang sudah tetap walaupun dia nggak tahu. Jadi kita nggak tahu itu tidak mesti nggak ada, betul nggak? Jadi sesuatu yang tidak kita ketahui ini belum tentu nggak ada, betul atau betul? Ya kan? Banyak di antara contohnya ini virus corona. Ya kan? Kita nggak kena, alhamdulillah. Tapi apakah kita
terus mengingkari corona tidak ada? Tidak bisa. Dasarnya kita mengingkari corona nggak ada apa? Loh, buktinya aku ya tegas saya. Tidak bisa seperti itu. Kita nggak kena itu bukan berarti corona itu tidak ada. Ya tak? Sementara Quran jelas fas'alu ahla dzikri in kuntum. Sudah kita manutnya pada ahlu dzikri, orang yang paham terhadap ilmu. Semua ilmuwan sepakat ada. Kita menolak gara-gara apa? Kita nggak kena. Kudunya kita nggak kena itu apa? Alhamdulillah saya nggak kena COVID, harusnya gitu. Bukan terus menolak kebijakan-kebijakan pemerintah karena apa? Oh buktinya aku yo ora nggo masker, ora apa-apa ya. Sehat aja. Gitu kan? Ya enggak? Buktinya saya enggak mengikuti protokol kesehatan juga enggak kena. Itu apa namanya? Konspirasi aja itu. Corona itu enggak ada. Semakin kita percaya, semakin kita potensi kenanya semakin tinggi. Semakin kita enggak percaya, kita semakin enggak berpotensi terkena. Loh itu kan hanya apa? Mengkaitkan menghukumi sesuatu dengan keterbatasan dia. Jadi sesuatu yang tidak dia ketahui itu belum tentu enggak ada. Gitu loh. Jelas ya? Gitu. Jadi enggak boleh seperti itu. Lah ya itu. Artinya sesuatu yang tidak bisa kita rasakan ini belum tentu enggak ada gitu. Itu jangan seperti itu ada orang-orang nggak berilmu ya kan. Apalagi ini nas sudah menetapkan ada, ya kan. Walaupun kita tidak merasakan nas menetapkan ada, sudah kita percaya, gitu kan. Ya kan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwah, apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, semoga Allah memberikan manfaat yang besar dari sedikit apa yang kita baca. Dan seperti tadi untuk setelah maghrib libur ya, bukan libur ya, untuk kegiatan yang lain bisa belajar di rumah. Kalau nanti tidak ada sholat gerhana, tapi kalau ada sholat gerhana dipersilahkan untuk mengikutinya di daerahnya masing-masing untuk menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermaghrib